Dalam episode Jagor kali ini, kami telah kedatangan narasumber yang berasal dari Lampung yang bernama Ulfa. Di sini dia akan bercerita tentang pengalaman mistis yang telah dialami selama ini. Dari kerasukan sosok jahat hingga melihat penampakan-penampakan yang asing baginya. Dan sosok apakah yang telah menghantui dia. And guys, welcome to Jagor. Selamat datang di Jagor, Jagongan Horor. Ya, malam ini saya kedatangan narasumber. Namanya siapa? Ulfa. Ulfa. Asalnya? Dari Lampung. Dengar-dengar Ulfa ini banyak cerita horor ya? Iya, banyak. Pernah kerasukan juga? Pernah. Pernah? Pernah. Oke, kapan itu terjadinya kerasukan itu? Kira-kira udah 6 bulan yang lalu. Terjadinya di kota? Di suatu tempat di Lampung juga. Oh, di Lampung? Iya. Bukan di Jakarta sini? Bukan. Ya? Di Jakarta udah lama? Di Jakarta udah berapa? Dari bulan 11. Bulan 11? Oke. Ya lama juga sih. Oke. Saya mau tanya, kronologi kejadiannya itu kayak gimana? Waktu kerasukan yang di Lampung itu. Jadi itu aku di tempat kerja. Jadi posisinya itu aku lagi kerja. Ya. Jadi kita itu tiap minggu kan belanjalah ke pasar. Nah, ke pasarnya itu kita malam. Kita sehabis belanja yang lainnya. Nah, sekretarisnya bos ini beli daun sirih itu di tempat kayak sesajin gitu, khusus jual sesajin, tapi kan menyediakan daun sirih. Oke. Nah, di situ kita iseng lah beli bunga kantil. Oh, bunga kantil yang biasa. Iya. Itu kan yang putih-putih itu kan? Iya, yang kecil. putih kecil panjang Iya. gitu. Nah, kita cuma beli 3 biji sih. Oke. Nah, temen bawa 1, aku bawa 2. Aku kantongin nih. Udah itu kita. Itu, bunga kantil itu budaya dari Lampung atau tiap kali pergi harus bawa bunga kantil? Oh, enggak juga sih. Enggak juga. Jadi cuma murni iseng ya? Iya, cuma iseng aja sih. Kan wangi sih tuh ya, cuma buat kayaknya seger gitu baunya gitu. Oh, bau-bau doang ya? Iya, cuma buat bau doang gitu. Iya. Nah, kita setelah dari situ kita pulang. Nah, kita kan naik mobil tuh. Badan itu udah nggak karuan rasanya, udah nggak jelas. Iya. Setelah ngantongin bunga itu. Iya. Terus di tengah perjalanan itu kayaknya aku udah nggak kuat banget. Nah, pas sampai tempat yang gelap, itu di depan mobil tuh kayak ada asap hitam. Oh, ngebul aja gitu Iya, ya? asap hitam itu naiklah ke atas. Udah hilang, aku udah nggak sadar. Karena memang badan aku udah nggak kuat, udah gemeter, panas dingin. Gitu reaksi? Matanya pengen merem. Oke. Gitu reaksi teman kamu yang di sebelah bilang kamu ngapain aja waktu itu? Ya, di situ aku cuma masih gelisah sih ngerasain badan. Oh, kamu sendiri ngerasa gelisah? Iya. Kalau temen kamu bilangnya kamu kayak teriak-teriak atau? Di situ aku cuma masih ngerasain kesakitan aja sih. Badannya sakit gitu. Oh. Sampai rumah itu sempet sadar. Itu kan posisi sampai rumah aku langsung dibawa ke kamar. Yeah. Udah di kamar itu, jadi di depan pintu kamar itu kayak ada bayangan hitam, tapi jelas banget. Oh, kali Jelas ini berwujud ya? Bener-bener berwujud. Bukan berupa asap lagi ya? Bukan, ini udah bener-bener berwujud. Tapi aku nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, juga nggak bisa nunjuk. Jadi belolok gini doang? Iya, cuman ngeliatin udah nggak karuan. Iya sih. Terus itu sempat
kayak mau rekam gimana sih, dia kan Oh, rekam. makin mendekat, aku udah nggak sadar, yaitu disitulah aku kesurupannya. Oke, kira-kira yang kamu lihat dari itu sosok apa? Jadi kayak genderuwo sih, lebih jelas. Oh, kayak genderuwo ya. Jadi ada taringnya, kamu Iya. lihat ada taringnya. Rambutnya panjang, hitam, Oh, serem banget pokoknya. oke, saya tanya lagi nih, waktu kayak mau nerekam itu, bagian apa yang mau diterkam? Kaki, Kaki. iya. Oke, jadi waktu itu kamu simpan bunga kantil di area sekitar kaki itu. Di kantong kantong kanan sini. Kaki kanan yang mau diterkam. Iya, Berarti itu gangguan dari jin luar lah ya, Iya. bukan penunggu dari rumah bos kamu, bukan ya? tapi aku di situ sampai begitu abis si genderuwo ini keluar dari badan aku, itu aku kemasukan lagi. Oh, kemasukan lagi. Kemasukan lagi itu kuntilanak. Kok bisa tahu? Karena kan di situ aku kalau di kita itu di ruqyah. Oh, di Rukia. Iya, di ruqyah. Itu kan yang ditanyain, kenapa kok masuk di sini? Ini siapa? Jadi kuntilanak itu memang penunggu rumah itu. Kan di depan rumah itu ada pohon gede. Katanya dia nempat di situ. Karena memang aku kalau sore memang suka nongkrong di situ. Memang tempatnya enak. Adem. Iya, adem. Taman lah. Iya. Jadi itu sosok Kunti itu adalah penunggu di rumah bos kamu itu. Iya. Oke. Setelah itu ada kejadian banyak dong yang harusnya kamu alami di rumah bosmu. Banyak banget. Apalagi kamu sering nongkrong di tempat yang ditempatin sama Iya. kuntinya itu. Waduh. Apalagi kalau boleh tahu. Anak kecil banyak banget. Anak kecil banyak banget. Anak kecil, orang tua. Jadi kayak katanya sih itu tuh memang rumah udah lama. Oh, bosmu beli jadi atau Sempet bangun? itu rumah udah jadi. Iya. Dibeli, direnovasi. Oh, gitu. Hei, kamu yang punya rumah, jangan sisa-sisain kamu makhluk-makhluk itu. Kasihan Ulfa kamu. Terus ada lagi, kayak nggak pernah kerasukan itu cuma sekali itu aja atau Sekali itu. Kalau sebelumnya sih memang pernah. sering dilihat? Tapi kalau di situ ya sekali itu. Terus memang aku kan orangnya sensitif, memang Iya. nggak boleh bawa bunga kantil, bunga kenanga, itu memang nggak boleh. Oh, Memang dari keluarga memang dilarang. oke. Lalu kalau yang di kota lain ada kejadian apa lagi nih di Jakarta? Di Jakarta ya. Jangan sebut Ada. tempatnya ya. Iya. Kita di sini nggak sebut tempat. Iya, ada lah sempat kerja di suatu tempat Iya. itu ya ada yang gangguin juga. Oh, Jadi gangguin. suka mindah-mindah barang. Oh, suka minum-minum barang. Iya, suka mindah-mindah barang gitu. Kayaknya itu setan yang genderuwo tadi. Balik lagi ya ke topik genderuwo tadi. Iya. Kayaknya kok naksir ya sama kamu ya. Kamu nggak berusaha kayak diraba atau disetubuhi atau apa pada saat itu. Soalnya bisa jadi genderuwo itu Iya. suka sama kamu, Oh. ingin menikahi kamu. Ada yang kayak gitu, cerita yang kayak gitu. Iya, ada sih yang kayak gitu, tapi kayaknya nggak sampai ke situ sih kayaknya. Oh, nggak sampai ke situ. Oh, nggak sampai ke situ. Oke. Berapa orang yang kerja di tempat kamu yang baru? Kalau yang baru, Yang di Jakarta ini? oh yang di Jakarta ini saya sendiri sih. Oh, sendiri. Iya. Tapi, Tapi dalam satu rumah kan ada beberapa orang gitu. oke. Kalau dibilang rumahnya lebih nggak semistis yang di Lampung itu ya? Oh, kalau yang di Lampung itu memang benar-benar mistis sih. Benar-benar mistis Iya. ya?
Waktu itu apa yang kamu rasakan setelah keesokan harinya kamu bangun? Setelah kesurupan itu, Iya, setelah kesurupan. badan ini rasanya sakit semua. Tapi kalau perasaan takut atau udah kayak oh gini doang atau gimana? Ya pasti masih sempet takut sih, karena kan Takut ya. begitu sadar ngelihat yang sosok hitam gede itu, Iya, serem banget. serem banget. Jadi kayak keinget-inget gitu. Gedenya itu seberapa? Benar-benar jauh? Setinggi pintu. Setinggi pintu? Gede banget. Wah, genderuwo gede itu. Udah genderuwo senior itu. Iya. Wah, hati-hati itu. Kamu mungkin ada kayak sebelumnya kayak ada musuh atau ada orang yang kamu putusin terus dikirimin takutnya? Oh, enggak sih. Nggak ada. Enggak ada. Atau tetangga yang sirik gitu? Enggak ada sih. Selama ini kita baik-baik aja. Iya, tapi kadang kita nggak tahu sih apa Tapi yang kita di nggak tahu belakang. juga kan. Di Iya. depan kita baik, di belakang kita nggak tahu juga kan. Iya, atau mungkin kamu dinaikin terus gajinya. Amin. Iya. Amin ya. Semoga saya juga naik gaji. Ada apa lagi yang mungkin berkesan? Yang sampai sekarang nggak terlupakan atau melihat sosok itu jelas banget. Kayak anak kecil, kira-kira kayak umur sekian. Iya. Mukanya kayak siapa gitu. Pernah nggak? Yang spesifik lihatnya. Tapi kalau bangsa kayak gitu tuh memang susah sih dibilangin itu kayak siapa mukanya tuh nggak bisa digambarin gitu. Iya, Kayak tapi- siapanya gitu. Kayak manusia gitu. Iya, kayak manusia cuma kan lebih pucat. Oh, lebih pucat. Iya. Ada taringnya nggak? Kalau yang undrunya itu ya ada taring, Oh, ada taring. rambut panjang, acak-acakan, gitu. Oh. Hitam, berbulu. Iya, kalau itu fiksi kayaknya. Iya. Kayak pasti genderuwo ya Iya. itu. Kalau yang sosok anak-anak itu berupa anak manusia, jin yang menjelma jadi anak manusia atau kayak tuyul gitu. Kayak anak manusia biasa sih, bukan Oh, kayak manusia tuyul. biasa. Iya, Jadi kayak berpakaian rapi juga. iya. Oh. Kamu punya keturunan yang bisa ngeliat gaib nggak? Ada. Ada. Iya, dari Dari- buyut. Buyut Iya, dari keluarga ayah atau ibu? ibu. Ibu. Iya. Kayak memang aku sensitif orangnya. Katanya keluarga memang udah titisan dari buyut. Udah titisan dari buyut. Iya. Terus ke anak aku juga. Sekarang anakku bisa ngeliat. Jadi anakmu umur berapa? Sekarang umur 6 tahun. Oh, 6 tahun. Iya. Apa nggak sering kayak nangis atau apa? Mungkin yang sering nampakin ke dia, yang menurut dia serem, itu dia ketakutan, nangis. Nangis. Tapi kalau yang mungkin baik sama dia, diajak main sama dia. Oh, diajak main Iya. juga. Kalau dari sini saya ambil kesimpulan berarti anak kamu lebih peka ya. Iya, Bisa ngajak main, Iya. bisa komunikasi. Iya. Kalau kamu kan sementara ini kan cuma kayak dirasuki. Apa. Kamu ngedalemin nggak ilmu-ilmu kayak gini? Yang dari buyut itu. enggak sih. Cuma memang aku dititipin batu sih. Oh, dititipin batu. Iya, tapi aku enggak ngurusin. Batu kayak akik gitu? Iya. Oh. Buyut bilang isinya apa? Kalau boleh tahu. Kalau itu sih di situ kan ada 2 itu. Iya. Yang satunya perempuan Iya. cantik, yang satunya macan putih. Oh ya, kalau macan putih saya sering dengar biasanya Iya. buat kekuatan sama Iya. itulah ya, karisma. Kalau ini macan putihnya spesifik untuk apa? Meningkatkan apa? Oh, dulu sih buyut itu nggak adanya kan aku
belum 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 ngeh gitu. Oh belum nggak. Oh, iya. Atau cuma untuk lindungin aja? Iya cuma buat ngelindungin aja. Ngelindungin. Pokoknya kalau pergi ini dibawa. Oke. Oke, sekarang saya tahu itu. Wah, berat juga. Kamu bawa sekarang pusaka itu dari buyut? Enggak kayaknya. Udah enggak tak bawa. Udah nggak dibawa? Iya. Oh, jadi ditinggal di Lampung? Oh iya tak tinggal di Lampung. Oh. Karena emang aku pikir ini udah lama mungkin nggak aku urusin apa udah pergi yang tinggal di Batu itu. Emang waktu bawa kayak ngerasa nggak enak, ngeganjel atau gimana? Waktu bawa sih memang merasa kayak lebih pede, lebih berani Oh, lebih gitu pede. sih. Iya. Tapi nggak banyak kayak diganggu waktu bawa itu? Enggak. Kayak dilihat-liatin sesuatu? Enggak. Enggak ya? Iya. Oh justru berarti itu hodang pelindung ya? Nah, iya. Dari, ya. Tapi nggak enaknya itu jadi kalau kita emosi gitu kayak meledak-meledak emosinya. Oh nggak kekontrol? Iya. Ya macan putihnya itu Iya ya? mungkin. Iya. Oh. Gila. Itu aku merinding banget. Wah, sama dari tadi merinding. Iya. Kamu yang cerita masih merinding. Gila merinding banget. Oke, terima kasih Ulfa hari ini. Sama-sama. Cerita yang sungguh bagus, cerita yang sungguh menginspirasi juga supaya kita juga menghargai makhluk-makhluk selain kita ya. Iya, benar. Kita ini kan berdampingan. Iya. Dunia kita sama makhluk yang itu berdampingan. Iya. Oke, closing. Ya, bagi penikmat atau penonton setia Jagor, bagi yang ingin membagikan ceritanya ataupun yang ingin datang kemari untuk ngobrol dengan kami, boleh email di sini dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Kita percaya kematian, tapi kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian itu. Sampai jumpa di Jagor. Terima kasih Ulfa. Iya, sama-sama. Ya.